counter itu kan ada etalasenya gitu kan, etalase kaca. Nggak lama etalase kaca itu ada tetesan darah gitu. Dia nunduk kan, nunduk ada tetesan darah gitu. Jujur aja kita warga sekampung saat itu banyak kena teror. Karena bisa dibilang matinya itu nggak wajar. Orang udah meninggal tuh harus kaku kan. Iya biasanya dingin lah, kalau nggak mungkin nggak ada. Pas masih dimandiin, ini keterangan dari mereka yang mandiin nih, masih panas. Tapi emang nggak ada detak jantung, nggak ada hembusan nafas. Nyadapnya kesana dulu kan? Boleh, mau ngadep sini Bebas langsung, mau nggak ke apa-apa. atas. Oh. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian punya cerita horor dan mau jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Nah, kita udah kedatangan narasumber nih hari ini. Kita coba kenalan dulu kali ya. Iya, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Oh ya, kenalin, nama gue Fitri, gue dari negeri seberang sana. Oh, Bekasi ya? Iya. Waduh. Panggilannya siapa nih kalau boleh? Kita panggilnya Ipit apa? aja, boleh. Ipit. Ipit. Olimpit. Enggak. Boleh? Oh iya. Baik, Kak Ipit ya? Iya. Iya, boleh. Ada cerita apa nih kesini nih? Oh ya, jadi aku tuh mau ceritain urban legend yang melegenda banget di kampung aku. Jadi soal dulu sih kejadiannya udah lama, tahun 2008. Oke. Pas itu gue tuh masih kelas 3 SMP. Jadi gue tuh punya teman yang tetanggaan juga. Namanya gue samarin aja ya, Iya, pakai boleh. singkatan. Iya. Dia udah almarhumah. Oke. Gue panggil aja dia SA. Iya. Si SA ini masih tetanggaan juga sama gue, satu RT. Dia masih duduk di kelas 6 SD saat itu. Jadi lebih tua lu ya? Iya. Jadi kita tuh bertiga-tiga. Gua, temen gue yang satu, si Indri, kelas 3 SMP juga. Sama si SA ini, yang masih kelas 6 SD ini. Kita tuh satu circle dulu pas masih kecil. Satu geng lah ya. Satu geng. Kita ini kan emang tetanggaan semua. Cuman di sini nih, dia walaupun kelas 6 SD tapi badannya lebih bongsor dari kita saat itu. Iya. Kalau misalkan orang yang nggak tahu, pasti ngiranya dia itu kelas 1 SMA. Oh, karena badannya besar gitu ya? Iya, Cewek dia, nih ya? Cewek. Iya, cewek. Dia juga cantik, mukanya kayak blasteran gitu. Cuman sayangnya saat itu gue belum punya ini sih, belum punya HP kamera. Jadi belum bisa foto gitu ya? Belum, tapi kok dia udah. Oh. Jadi sebenarnya cerita ini gue nyeritain tentang cerita kematian dia yang terkenal banget di kampung gue saat itu. Sampai jadi urban legend ya? Karena beberapa minggu setelah kematiannya, jujur aja kita warga sekampung saat itu banyak kena teror. Karena bisa dibilang matinya itu nggak wajar. Oke. Jadi tuh awalnya gini, dulu tuh kan gue main tuh bertiga-tiga sama si SA ini. Jadi dia ini bisa dibilang primadona kampung ya, karena yang tadi gue bilang cantik, ini cantik, blasteran ya. Mukanya tuh kayak orang Belanda gitu gue akuin. Okay. Cuman kalau dilihat dari anggota keluarganya sih nggak ada sih, cuman dia beda sendiri. Kok bisa gitu? Nah makanya kita juga bingung, dia beda sendiri. Pokoknya begitulah ya. Rambutnya agak pirang, kulitnya kuning langsat gitu. Pokoknya paling cantik saat itu di kampung gue. Oke. Nah dia kan masih kelas 6 SD kan pas itu. Beberapa bulan sebelum, 3 bulan sebelum dia meninggal, gue ada sempat gak main dulu sama dia. Karena waktu itu gue mau fokus ke ujian nasional SMP. Iya. UN. Pas saat itu sih, dia belum dapat height ya. Dia karena masih belum SD ya? Karena masih SD. Nah di 3 bulannya ini yang pas gue udah mulai gak akrab sama dia, dia height saat itu. Puber lah ya? Dia udah mulai puber. Nah inilah awal permasalahannya, dimana dari dia haid ini kita juga nggak nyangka sih itu jadi malapetaka buat dia sebelum dia meninggal. Jadi tuh dia haid pertama, dia sama si temen gue yang tadi si Indri itu kan dia masih akrab tuh. Nah pas haid pertama itu dia nyamperin ke rumah si Indri itu, yang cuman ada sih 5 langkah dari rumah dia, di belakangnya persis. Cari alamat. Oh iya. Pacarku memang dekat. Deket kan dia dari situ. Dia bilang ke si Indri, saking excitednya gitu ya, haid pertama. Iya. Harusnya kan kalau buat cewek biasanya dipendem ya, nggak usah dibilang-bilang ke orang. Mungkin ngomong ke keluarga kali gitu ya. Dia bilang ke temen, ke si Indri nih, kayak Indri, aku haid loh. Dia seneng banget. Aku udah gede dong berarti gini. Padahal saat itu dia udah
punya banyak pacar sih gue bilang. Waduh. Pacarnya banyak tuh, emang kan dia bilang cantik banget yang gue bilang tadi. Jadi terkenal lah ya. Dia bilang terus oh bagus dong, iya sekarang Nyai udah gede kata dia kan biasa dipanggilnya Nyai ya, kita manggilnya. Nah abis itu dia tuh besokannya bilang ke mamahnya, dia cerita ke si Indri kan, si Indri cerita ke gua katanya, oh dia udah head ya, yaudah apa hati-hati jangan buang sembarangan kalau lagi kayak gitu, kata dia iya. Nah besokan harinya dia nginep di rumah kakaknya, kebetulan kan kakaknya udah nikah saat itu, udah pisah rumah. Dia nginep, dia tuh perginya sekitar abis Isya. Habis Isya ini kita dengar pas kabar besok paginya kan dia ke rumah kakaknya malam-malam nih. Nah kita dengar berita dia jatuh sakit tuh pas besok paginya. Langsung. Nah jadi ceritanya gini, keterangan dari kakaknya saat itu, SA ini ada buang bekas pembalutnya ke belakang rumah. Yang ada darahnya. Iya, itu head pertama ya. Tapi dia nggak bilang, dia nggak bilang mau buang darah bekas head pembalutnya di situ. Karena pas pagi-pagi itu, pas si SA udah jatuh, dia langsung terkapar di kamar mandi gitu kan, kayak semacam orang stroke saat itu. Oh tiba-tiba jatuh. Soalnya kan dia ke kamar mandi nih jam 3. Nah kebetulan di belakang rumah kakaknya itu kuburan. Kuburan. Pas dilihat sama kakaknya, oh di atas kuburan itu ada bekas pembalut. Oh nah, dia jadi ngebuang nggak sengaja di atas kuburan. Nah kita juga nggak tahu kenapa dia buang ke situ. Mungkin emang kurang ngerti atau gimana, nggak tahu kenapa dibuangnya ke situ. Nah pas kakaknya mau ke kamar mandi, tahu-tahu dia udah jatuh aja, udah telentang aja di kamar mandi. Kayak orang stroke tiba-tiba jatuh. Nah iya, nah, kan pertamanya kan dipanggil dokter kan, karena mikir kepleset gitu kan, kena stroke dadakan mungkin dikiranya ya. Nah tapi pas udah nggak ngomong, dia kayak agak sadar tapi langsung kaku gitu. Jadi aku nggak ngomong, iya nggak ngomong apa-apa, ditanya diem aja tapi badannya kaku. Nah saat itu tuh pas besok paginya langsung kan heboh, katanya beritanya gini, SA jatuh di kamar mandi gitu. Tapi kakaknya bilang ini dia ada buang ini ya pembalut ke belakang rumah. Belakang rumah kan kebun sama kuburan gitu kan. Namanya di kampung kan masih banyak ya kebun-kebun kayak gitu. Nah jadilah dihubung-hubungin kan, apa mungkin gara-gara ini. Tapi kata keluarga coba periksa dulu ke dokter. Tapi saat itu tuh bukan dibawa ke rumah sakit. Dokter tuh datang ke rumah kakaknya. Nah saat itu tuh langsung juga dibawa balik ke rumahnya SA yang ada dekat rumah gue juga. Nah pas hari pertama dia jatuh sakit tuh tetangga langsung pada nengokin, kenapa kok bisa kayak gitu. Jadi kita bilangnya ini kayaknya jatuh dari kamar mandi, tapi kok nggak mau ngomong-ngomong gitu. Jadi kayak udah ketempelan gitu loh kak. Oh jadi kayak melek tapi nggak ngomong gitu ya? Iya ditanya diem aja, terus badannya kaku. Nah abis itu tuh dipanggil dokter kan, pasti panggil dokter, dicek, dokter ngasih keterangannya dia katanya kena asam urat. Ini pemeriksaan dokter ya. Seumur itu kena asam urat ya? Nah gitu ya? makanya itu bisa dibilang dia umurnya tuh masih 11-12 iya 12 mau beranjak 13 kan. Mau beranjak 13 kok loh kok bisa. Tapi keterangan dari dokter udah diperiksa kayak gini. Jadi disaranin ya udah kalau misalkan nggak mau di rumah sakit, dirawat aja di rumah, dikasih obat-obatannya. Nah dari situ udah tuh dirawat selama di rumah ya, perawatan dokter itu 1 minggu dia. Nah setelah itu tuh nggak sembuh, langsunglah salah satu tetangga ngasih saran kan gini kan, termasuk ada bapakku juga ngasih saran gini, coba dibawa ke orang pintar aja gitu. Maksudnya di sini orang pintar mungkin Pak Ustadz ya, saat itu kita panggil Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz takutnya ada hubungannya pas sama ini yang ketemu pembalut di belakang gitu. Setuju kan? Ya udah, soalnya udah seminggu nggak ada perkembangan. Jadi seminggu itu tuh dia benar-benar nggak ngomong. Kan dia kan kulitnya kuning langsat gitu kan, langsung kayak kuning parah gitu. Terus nggak ngomong, gitu. Diajakin ngomong diem terus, tapi kalau muka masih ekspresif gitu, masih bisa nimpalin omongan kita. Cuman
gak ngeluarin suara sama sekali. Cuma kayak gitu, kayak nggak ada suaranya ya gitu ya. Badannya juga kayak kaku terus gitu. Nah dari situ diobatin lah ke si Pak Ustadz datang kan ke situ. Nah pas si Pak Ustadz datang ini nih, lumayan tuh pada ngumpul juga soalnya. Ih dia sakit kenapa sih kok Pada sakit? penasaran lah ya. Pada penasaran, iya namanya orang-orang desa kan ya. Iya. Nah terus tuh kalau keterangan dari si Pak Ustadz waktu itu, kan gue sempat ada di sana juga kan. Benar kata pendapat orang-orang di situ. Jadi dia salah tempat buang pembalut. Itu darah pertama. Darah pertama kenapa dia buang ke belakang gitu kayaknya sih. Ini penilaian mungkin dia langsung lempar gitu. Iya, dia nggak lihat ada apa kali. Gue buang aja udah. Dia juga nggak bakal mikir yang gimana kali ya. Nah, sedangkan kan menurut si Pak Ustadznya ini darah haid pertama. Cewek kan istilahnya. Perawan lah gitu ya. Disukain sama kuntilanak laki-laki. Kuntilanak laki-laki. Iya, gue juga baru tahu sih kuntilanak ada laki-laki gitu kan. Gue taunya kuntilanak cewek gini-gini. Nah, terus katanya gini, ini harus salah nih. Harusnya pas pertama kejadian, pas pertama dia jatuh, jangan diobatin ke dokter, kata si Pak Ustadz sih gitu. Harusnya panggil orang pinter dulu nih. Mungkin kalau dari awal udah dibawa ke orang pinter atau apa, bisa lepas dengan gampang. Jadi keterangannya si kuntilanak laki-laki ini ngisep bekas darah haidnya dia di pembalut itu. Nah karena udah lama dari awal nggak langsung diobatin. Iya udah seminggu ya. Katanya sih udah masuk ke ini dia. Jadi ke raga dia. Masuk. Dan si Pak Ustadznya juga udah bilang selain dia ngisep juga kuntilanak laki-lakinya ini ada suka juga sama almarhumah. Dan banyak yang bilang juga kuntilanak laki-laki ini lebih beresiko dibandingkan kuntilanak perempuan. Kata si Pak Ustadznya ini. Justru malah karena jadilah dia lebih susah buat dilepas. Karena udah lama, terus juga kebetulan laki-laki kuntilanaknya. Nah, jadi saat itu sempat diadain pengajian. 3 hari sih kalau nggak salah. 3 hari itu kan rame kan pengajian. Tapi dalam 3 hari itu nggak menunjukkan perubahan apa-apa, masih kayak di awal. Muncullah orang pintar yang ketiga. Enggak ketiga, kedua ya. Tadi kan ustadz, yang kedua ini dukun, yang kedua dukun. Kalau sama dokter bener sih, jadi 3 kan pintar semua tuh. Oh iya sih, bener pintar semua. Oh iya bener 3 ya. 3, tapi yang satu ini the real dukun ya. Oh iya. The real dukun. Dia ngasih saran gini, keluarganya suruh sembelih kambing hitam. Nah kepalanya ini nanti ditanam di tempat dia ini. Yang dia salah naruh itu. Iya betul. Kenapa kita tahu? Karena saat itu beritanya emang nyebar ke seluruh kampung. Ya, biasalah kalau di daerah desa gitu ada berita apa satu nyebar semua. Gitu. Semua orang di kampung gua hampir tahu persoalan ini. Cuman dari pihak keluarga nggak menuruti karena ini kepercayaan mereka ya. Karena mereka ini jatuhnya musyrik kalau udah kayak gitu kan. Kalau dalam Islam jatuhnya musyrik, udah kita adain pengajian aja gitu. Ya udah kalau emang maunya gitu, jadi akhirnya nggak dilakuin. Jadi kayak kalau kata keterangan si dukun itu kayak semacam penukaran jiwa gitu. Jadi dengan kepala dengan kambing itu ya. Agar si kuntilanak laki-laki ini mau lepas dari raganya Nyai. Dia kan udah ngisep juga, jadi udah melekat kan karena dari awal mungkin bener apa kata si Pak Ustadz, harusnya emang dari awal coba aja dulu ke semacam paranormal gitu ya. Jadi nggak didiagnosis kena asam urat atau apa. Nah akhirnya diobatin lagi tuh sampai ada seminggu sampai akhirnya almarhumah meninggal. Nggak selamat. Jadi setelah itu di pengajian terus, tapi nggak membaik juga. Akhirnya meninggalnya di hari Jumat. Dan mukanya itu senyum. Meninggalnya itu senyum. Gue lihat langsung saat itu kan, kita teman-teman dekatnya nih ya, kita ngelayat ya. Yang bikin kita heran, semua warga tahu kan, dia meninggal dalam gimana ya, bisa dibilang penyakitnya itu janggal kan. Aneh loh, kok bisa tiba-tiba gini, udah muncul gosip udah nempel sama kuntilanak laki-laki, kok meninggalnya senyum gitu. Senyum udah gitu badannya masih panas. Udah meninggal tapi badannya anget. Nah benar, soalnya kan kalau orang udah meninggal tuh harus kaku kan. Biasanya dingin lah, kalau nggak mungkin nggak ada. Pas masih dimandiin, ini keterangan dari mereka yang mandiin nih, masih panas. Tapi emang nggak ada detak jantung, nggak ada hembusan nafas, tapi suhu badannya panas dan dia bener-beneran senyum. Serem banget. Sedangkan kalau
menurut agama Islam ya, kepercayaan orang Islam ya, kalau meninggal di hari Jumat itu bagus. Oke. Bagus dan udah dijamin masuk surga. Ya, amin Apalagi lah dia meninggal dalam keadaan kelihatan bahagia ya, senyum kayak gitu. Nah, karena kematiannya dia dinilai janggal sama aneh juga gitu ya. Yeah. Jadi pas dia meninggal tuh banyak yang ngiringin, hampir semua warga situ ikut ngiringin dia ke pemakaman. Dia kan meninggalnya pas habis asar itu yang ajan jam 3 itu. Ajan jam 3 habis asar dia dimandiin, tapi dikuburinnya habis maghrib. Jadi saat itu tuh suasananya kalau dibilang merinding, beneran merinding sih. Karena Kita ngiringin dia malam-malam, udah gitu dikuburnya di kuburan yang terkenal angker juga di kampung gua. Namanya kuburan Tarikolot. Waduh, Tarikolot. Gue juga nggak tahu kenapa namanya Tarikolot ya. Ya biarin lah, begitulah kayak namanya ya. Iya. Tarikolot itu udah terkenal angker banget kan, luas banget kuburannya. Udah kita malam-malam di situ hawanya langsung beda. Pas malamnya ini, bentar. Dia dikuburin malam kan, nah pas udah malam-malam ini, pas selesainya, barulah besok malamnya muncul teror-teror. Oh. Kalau mungkin gue sih maksudnya nggak berasumsi itu dia ya. Mungkin ini kayak semacam jin yang menyerupai atau emang kodamnya dia. Namanya orang udah meninggal kan. Iya. Cuman yang bikin gue bergidik adalah saat gue mimpiin dia. Oke. Situasinya kan saat itu gue masih kecil kan, masih 3 SMP loh. Gue ada seminggu pas dia meninggal, gue ada mimpi gini. Dia kan manggil gue teteh ya. Teh Fitri, kok aku udah dikuburin aja sih, kata dia gitu. Kan aku masih hidup. Merinding gua. Gue jadi ikutan anjir. Kan aku masih hidup. Ih, orang nggak tahu, emang masih hidup? Iya, orang aku masih hidup, tapi kok udah dikuburin aja ya? Ya udah, jadinya nggak ini lagi. Kalau digali lagi bisa nggak sih? Itu gue mimpi ya. Di situ gue mimpi kayak gitu. Nah pas gue bangun, gue langsung tuh merinding. Gue sempat mikir kan, apa ini beneran dia minta digali lagi atau apa? Tapi kan nggak mungkin kan, itu udah seminggu loh. Dan karena gue juga masih kecil, semisal gue bilang ke orang lain atau ke siapa, masa gue mimpi si Nyai minta nggak didengar lah, nama cuma bocah kelas 3 SMP kan. Udah gitu, itu juga udah seminggu. Bisa jadi cuman kayak gue udah anjing atau apa, pasti orang dewasa mikirnya gitu kan. Betul. Jadi gue memilih untuk nggak cerita. Nah, tapi gue ke temen gue yang si Indri ini, gue cerita ke si Indri, gue mimpi kayak gini lah. Si Indri juga sama kan, kayak gue cuman kayak bocah kelas 3 SMP gitu kan. Cuman, yang bener. Tapi kalau misalkan kita cerita ya nggak mungkin didengerin lah. Ya juga, ya udahlah kita diem aja gini gitu kan saat itu. Nah, nggak taunya pas besoknya lagi tuh muncul lagi teror yang lain yang dirasakan sama orang lain juga. Si Indri, gue kan mimpi kayak gitu kan, mimpi kayak gitu. Kalau si Indri ngeliat si SA ini lagi ada sama gue sama temen gue yang lain, ya masih teman satu kampung juga gitu, temen main satu kampung. Si Indri lagi jalan, dia nyapa gue kan, gue lagi jalan kayak mau ke warung gitulah, biasa bocah kecil kan suka jajan-jajan es gitu kan. Jalan ke warung, dia nyapa gue kan, Fit mau kemana? Ini mau ke warung, sama nyapa temen gue yang satu lagi tuh, gue berdua kan. Nah, ya udah, terus gue nggak tahu tuh dia senyum ke siapa di belakang gue. Nah, barulah pas sore dia nyamperin ke rumah gue si Indri nih. Pas udah sorenya, Fit, gue lupa. Kenapa? Tadi kan lu pergi sama si A, ya kan? Terus gue baru inget loh, si Esa udah meninggal kan? Loh iya, emang kenapa? Oh, dia lihat. Dia lihat, kata lagi pakai bondu orange di belakang kita ngikutin. Gue jalan berdua nih. Gue jalan berdua. Dia di belakang, gini pakai bondu orange. Tapi saat dia ngeliat ini, dia nggak dikasih inget kalau si SA tuh udah meninggal. Jadi kerasnya masih ada gitu ya? Disangkanya masih ada. Pas dia ngeliat, makanya dia senyum kan, biasa aja. Dia baru lihat, oh, ya Allah, gue lupa dong. Si SA kan udah meninggal kemarin. Lu serius ngeliat? Iya Allah, iya gue ngeliat, gue nggak bohong, asli dia pakai bondu orange, senyum juga, makanya gue senyum kan. Nah, gue mikir gini, pantes gue pikir lu senyum sama siapa ke belakang, tapi gue diem aja tuh. Ya ampun, sumpah gue nggak inget. Nah itu si Indri tuh yang ngeliat kayak gitu. Selanjutnya kakak gue juga. Ya? Malam kita teman-teman deketnya ya mungkin. Oh ya udah mungkin soalnya gimana ya, kalau dibilang nggak wajar, sebenarnya ya bisa dibilang nggak wajar juga karena medisnya juga asam urat lagi. Sakitnya dadakan, terus
meninggalnya juga badannya masih panas. Gue jadi kepikiran gini loh, apa emang benar sebenarnya jika lo saat itu tunggulah sampai besok, dia nggak usah dikuburin dulu. Mungkin emang ada kemungkinan mati suri doang atau apa kan. Nah, habis itu kakak gue nih yang kena teror. Saat itu kan kakak gue masih SMK kan, masih satu rumah juga. Saat itu tuh masih jam 2 malam, tiba-tiba kakak gue lari ke kamar gue. Jadi waktu itu gue sama mama gue tidurnya masih bareng. Kalau bokap kan emang misah. Kakak gue misah sendiri, langsung lari ke kamar gue sama nyokap, ngibrit gitu kan. Langsung gini, pindah-pindah mau tidur di sini. Kenapa? Ada si itu. Si itu siapa? Kan kata gue gitu kan. Si itu temannya si Fitri tuh yang kemarin meninggal. Kenapa emang? Nggak tahu ngeliat di jendela, tapi dia bilang katanya di jendela kamarnya ada almarhumah. Dia sama satu orang cowok di jendela manggilin Teh Fitri katanya gitu kan. Teh Fitri kata gitu. Kakak gue nengok tuh katanya ke jendela, ngeliat kata si Nyai itu ini manggilin gue, ngajakin main gini-gini kan, gini-gini. Langsung tuh kakak gue ngibrit. Dia tahu kan, oh kemarin kan udah meninggal kan. Langsung dia ngibrit ini. Pas kakak gue cerita kayak gitu, gue juga langsung gue selimutan, gue takut, gue takut mimpi yang aneh-aneh juga kan. Tapi untungnya enggak tuh. Sampai pagi gue nggak mimpi apa-apa. Barulah gue denger desas-desus dari warga-warga yang ngalamin teror-teror juga. Yang di depan rumah gue itu kan saat itu tukang jahit kan. Si almarhum ini kan dulu emang sering main ke rumah gue kan pas masih akrab-akrabnya tuh. Kalau malam tuh kadang suka sampai jam 11 malam pada ngumpul di luar. Pas lagi pada ngumpul sama nyokap gue, saat itu gue ikut nimbrung juga. Dia ada cerita gini, tahu nggak kenapa saya sekarang setiap jam 9 malam nutup? Kenapa emang? Ngeri, asal udah jam 11 ke atas ngelihat si itu mulu di depan rumah tuh lagi duduk katanya gitu. Pantesan pas beberapa hari setelah dia meninggal tuh emang kampung tuh jadi sepi. Gua pikir tuh kayak cuman gua doang yang ngalamin. Ternyata tetangga juga setiap malam tuh ada dia duduk terus di balai. Tau balai nggak? Ya kayak saung gitu ya? Bukan sih. Oh bukan ya? Kayak semacam tempat duduk dari bambu gitu. Oke. Duduk saya sambil ngawin-ngawinin kaki gini. Tiap malam katanya. Karena emang pas masa-masa hidup emang sering main ke rumah gua sih. Sering begitu ya? Iya, makanya dia si Pak tukang jahit ini tuh menutupnya jadi cepet. Karena katanya sering lihat, iya nggak kuat katanya. Terus satu lagi dari tukang pulsa yang di samping rumah gua. Tukang pulsa yang di samping rumah gua, ya ada cerita juga gini. Dia juga dulu tuh kalau tutup tuh kadang 12:30, jam 1 karena banyak anak muda yang suka nongkrong sampai malam kan di warung depannya itu. Nah kebetulan udah sepi, suasana emang beda. Pokoknya semenjak almarhumah meninggal itu emang suasananya langsung beda. Gini, dia lagi main HP katanya. Bang, beli pulsa dong, namanya Bang Imin. Bang Imin beli pulsa dong. Tapi dia nggak ngeliat ke orangnya. Dia, oh yaudah Neng catat aja nomornya sambil main HP kan katanya gini. Terus pas dia nengok ke arah suaranya, pasti bilang dia langsung, wih si SA gitu. Tapi dia nunduk. Dia tahu itu bentukannya SA, jelas kelihatan banget. Terus dia langsung bulu kuduk dia kata merinding kan. Dia langsung gini, ya udah catat aja nomornya. Dia sambil bilang ketakutan, tapi tetap diladenin sama profesional ya dia ya. Mantap Bang Imin nih. Gue ngakak kayak gitu sama dia. Dia udah tahu. Iya. Ini orang sudah meninggal. Iya. Tapi bukannya masuk ke dalam. Iya, gue juga ngakak sih. Dia tetap profesional, bener kata lu. Ya udah catat aja nomornya. Ya gue pikir dia bakal langsung lari ke dalam rumah dong. Mesti nanya lagi, mau yang ceban apa 25? Sumpah dia cerita gitu. Aduh, saya suruh aja. Ya udah catat aja nomornya. Nah, pas dia ngomong kayak gitu tuh katanya tuh. Langsung counter itu kan ada etalasenya gitu kan. Etalase kaca. Nggak lama etalase kaca itu ada tetesan darah gitu. Dia nunduk kan, ada tetesan darah gitu. Nah, pas tetesan darah ini langsung dia ngibrit ke dalam. Takut dia. Langsung buka, nggak tahu tuh counternya belum ditutup atau enggak. Langsung kabur lah ya. Pokoknya dia langsung masuk ke dalam. Nah, habis itu dah beberapa menit pas dia lihat lagi udah nggak ada. Tapi tetesan darahnya ada ngebekas di situ. Merinding gua. Gue kaget juga sih dengar cerita yang dia. Iya. Gila banget. Selanjutnya itu mamahnya Indri. Mamanya Indri. Jadi gue tahu dengar cerita dari si Indri. Si Indri bilang katanya gini. Sebenarnya 3 hari sebelum
SA meninggal, mamanya Indri tuh sempat ada lihat sesuatu di belakangnya SA. Jadi kan rumah mereka emang lebih deket kan jaraknya daripada ke rumah gua. Katanya si Indri ini kan emang sering main sama kita kan. Dia nyariin si ini, Indri kemana ya Neng? Kok belum pulang-pulang? Saat itu tuh Indri sama gue emang lagi nggak main sama almarhumah, deket almarhumah. Nggak tahu, tadi pergi sama Teh Fitri gitu. Dia sendirian tuh. Ada jam 10 malam sambil main HP kan di rumah di luar. Oh, ya udah deh. Ya, aku masuk dulu ya Mama Indri kata dia gitu. Nah, nggak sengaja pas dia masuk, Mama Indri ngeliat pocong itu tuh ngikutin Indri masuk. Ngikutin almarhumah masuk ke dalam rumah. Itu 3 hari sebelum meninggal loh. Dia ngeliat pocong ikut masuk ke dalam rumah. Jadi ngomong sama SA? Kenapa? Ngomong sama SA mamanya Indri? Kan bukannya SA-nya Ya, lagi sakit? dia sakit. Enggak, 3 hari 3 hari meninggal, kan? sebelum dia sakit. Oh, 3 hari Awal. sebelum dia sakit berarti. Oh, berarti bukan sebelum meninggal ya? Iya, sebelum meninggal Oke, berarti oke. 3 hari sebelum sakit ya. Sebelum 3 sakit hari ada yang sebelum ngikutin sakit. dia, bentuknya pocong. Iya, bentuknya pocong. Oke. Terus pas dilihat kok ikut masuk ke dalam rumah, kata mamanya Indri tuh Kayak gitu. nempel gitu kali ya? Iya, jadi agak aneh juga sih. Jangan-jangan ada kaitannya apa? Emang sebenarnya dia udah diincar atau apa? Itu masih rahasia ya, karena kita pun nggak ada begitu yang tahu tahu. dalamnya kan. Kita taunya tuh menurut keterangan si Ustadz dia ini darahnya udah diisep sama kuntilanak laki-laki, kuntilanak laki-lakinya itu suka nggak mau lepas, malah pengen ngebawa dia kan katanya. Tapi kan emang jadinya dia meninggal kan, Iya, walau iya. saat meninggal suhu tubuhnya tuh masih panas. Iya. Aku langsung ngaitin sama mimpi gue saat itu, apa jangan-jangan ini emang petunjuk dari dia, tapi kan udah seminggu juga kan. Nah, abis besoknya lagi. Nah, ini gue antara mimpi atau nyata gue nggak tahu ya. Ya. Jadi saat itu gue kebetulan lagi tidur sendiri, mama gue lagi kerja shift malam. Pintunya kan sengaja gue buka karena gue tuh takut sebenarnya kalau misalkan pintu ditutup. Jadi kalau ada apa-apa, gue tuh Gua bisa usah langsung keluar. kabur. Iya, Iya, kalau iya. kalau dikunci nanti kayak di film-film gitu Iya, bisa iya, iya. keluar. Gue takutnya gitu. Bener, Jadi bener, gue bener. buka pintunya sedikit kan. Ada gue kebangun tuh jam 2 malam, tiba-tiba kebangun kok kayak ada yang nafas. Gue nggak tahu ini setengah mimpi atau enggak ya. Gue juga lupa, saat itu gue masih kecil. Kayak ada suara nafas berembus gitu di dekat pintu gue. Terus gue ngeliat kayak ada bayangan putih gitu di celak pintunya nih. Nah, pas gue mau mencoba buat bangun, nggak bisa, badan gue kaku. Oh, kayak ketindihan ya? Iya, tapi gue ngeliat itu kayak ada putih, kayak ada suara nafas, kayak ada orang. Terus gue mau neriakin juga nggak bisa. Ya mungkin Iya, ini ya, gue iya. ketindihan. Ketindihan habis itu, yaudah gue mencoba buat tidur aja tuh. Iya. Nah, pas gue udah mencoba buat tidur, gue ngerasa si almarhumah ini udah langsung ada di samping gue. Mending tidur Tapi gitu. bentuknya udah pocong. Aduh, merinding. Bentuknya udah pocong, udah bukan bentuk yang orang lagi. Dia bilang gini, Teh, di bayangan gue tuh saat itu gue nyautin, tapi badan gue kaku. Iya, Dia bener-bener di sebelah gue. Terus, iya kenapa? Enggak, aku mau pesan aja, Teteh rajin sholat ya, kata dia gitu. Iya, Teteh rajin sholat kok. Terus Teteh gini, mau nggak main sama Nyai lagi, kata dia gitu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba bokap gue ngetok kamar gue, ketok kamar gue, langsung tuh hilang di situ. Langsung gue bangun. Terus Fit, hah kenapa? Ngigo katanya gitu. Jadi gue tuh kayak kedengeran ngomong kayak gitu. Kenapa emang? Gue diem tuh kan saat itu. Gue enggak kenapa-napa, cuma mimpiin ini si SA. temen. Iya, SA bacaan tuh HS-na Sundanya jadi keluar. Baca doa dulu tuh sebelum tidur katanya. Iya ntar baca doa. Nah dari situ gue langsung kepikiran. Sebenarnya kan gue takut ya tidur, tapi kalau gue dari dulu emang tidur tuh sama nyokap. Kalau nyokap nggak ada ya sendiri Ya, gitu. kebetulan Kan dia kakak lagi juga shift bisa. malam, Iya. jadi tidur sendiri. Ya gue Iya. cuma ya udah gue baca doa di situ, baca doa udah buat ngilangin rasa takut Iya, gue. iya. Mimpi lagi gue di situ. Wah, Tapi mimpi lanjut ya? lanjut lagi, tapi beda latar. Oke. Latarnya itu kayak di taman. Ini sih kayaknya emang beneran mimpi sih. Soalnya gue ngelihat dia tuh bentukannya udah nggak kayak di samping gue tadi. Dia pakai baju biasa, Oke. pakai bondu orange. Kenapa orang-orang selalu ngeliat dia pakai bandu orange, termasuk gua? Karena emang pas masih hidup tuh dia seneng banget pakai bandu warna orange gitu. Merinding gua. Pakai bandu warna orange, lagi main ayunan tuh di atas pohon di dalam mimpi gua, di dalam pohon. Dalam mimpi gua kata gini, "Teh sini ikut main." Dia tuh manggil gua terus, Iya. gua terus. Ya udah gua samperin kan. Pas gua mau samperin di dalam mimpi ini, nyokap gua manggil, nyokap gua gini.
Fit jangan main jauh-jauh gitu kan. Gue bilang ke si SA dalam mimpi, Teteh pulang dulu ya, udah dipanggil sama mama gitu ya. Ya masa sebentar banget nggak boleh jauh-jauh katanya. Ya udah tuh abis itu mimpi gue udahan. Gue jadi parno sendiri kan. Iya. Ini pemikiran, ini pendapat gue sendiri ya. Iya. Apa jangan-jangan kalau misalkan gue nggak dipanggil saat itu, Iya. gue jatuh Oh, iya. sakit atau Bisa gimana, gue ngeri ikut juga ya, ya. iya. Iya. Amit-amit ya. Ngerinya kan gitu kan. Untungnya di dalam mimpi itu gue dipanggil sama nyokap gue. Ya udah tuh sampai di situ aja tuh yang mimpinya. Nah, terus kalau misalkan keterangan dari warga lain nih yang sering ngelihat penampakan dia ini, pokoknya kalau udah di atas jam 11 malam nih, itu ada kali sebulan setelah dia meninggal Terus-terusan tuh kayak gitu. terus-terusan, dan emang kampung langsung sepi di atas jam 9 tuh langsung sepi karena udah banyak yang ngeliat penampakan dia, sering jalan lewat rame-ramean. Ini tetangga belakang rumah juga ada cerita waktu itu dia pulang kerja dari PT sekitar jam 11-an juga, kayaknya dia juga sama nih kejadiannya kayak si Indri, nggak dikasih sadar gitu. Pulang bawa motor, pas mau masukin ke dalam ngelihat SA lagi jalan biasa, bentukannya tuh bukan yang aneh-aneh, Iya. yang biasa. Kayak dia masih hidup gitu ya. Ditanya mau kemana Neng gitu ya, diem aja tapi cuman senyum doang. Baru deh besok paginya dia baru nyadar. Iya. Pas iya si SA udah meninggal, beneran tadi ngelihat gini. Yang paling gokil sih si Mang Imin sih menurut Iya, gua. yang Dia tukang pulsa ya? sampai dikasih dikasih lihat. Netes darah. Iya, itu sih parah sih. Karena emang dulu sering langganan beli pulsa di situ. Oh, dia jadi kayak ngelakuin aktivitas yang biasa dia lakuin Iya. pas masih hidup ya. Nah, bener. Oh, oke, Jadi oke. kayak kita pun jadi mikir apa mungkin karena meninggal emang belum waktunya atau gimana ya. Jadi mungkin kedengeran sama pihak keluarga juga ya. Jadi kayak disempurnakan aja sih saat itu kuburannya, habis itu ada pengajian lagi, ya udah biar tenang gini. Cuman yang masih jadi misteri adalah itu sih yang jadi pertanyaan gue, sama kayak Luka. Dia meninggal dalam keadaan yang ini tapi kenapa bisa senyum gitu, maksudnya dia menunjukkan kebahagiaan apa gitu. Sedangkan di mimpi gue ini yang saat itu gue alami, Dia minta tuh kayak, tolong kan? iya sebenarnya kan ini aku tuh masih hidup tahu gini, tapi kok udah langsung dikuburin, dia ngomong gitu. Iya. Ya mungkin lah karena si sosok ini berhasil membawa dia ke Iya, makanya alamnya mungkin kan. ya, mungkin dia jadi happy sosok itu dapat itunya jasadnya, jadi dia senyum. Mungkin senyum tuh bukan si SA-nya mungkin ya. Mungkin kalau masih hidup juga lu juga bakal naksir sama dia. Buktinya malu kalau saja naksir sama dia, orang cakep banget. Iya. Mukanya tuh kayak none-none Belanda gitu. Terus gue juga baru ingat pas sebelum gue udah mulai renggang sama dia, kita tuh pernah foto bertiga. Gue akuin sih dia tuh dulu bisa dibilang paling kaya di kampung gue. Oke, udah punya handphone ya Yang kan? punya handphone kamera tuh siapa? Dia, anak SD udah punya handphone kamera. Itu maksudnya di lingkup Iya, kampung iya. gue ya, lingkup kampung gue itu kan segitu udah lumayan nih lah ya. Iya. Dia ada foto kan pakai kamera dia. Bertiga tuh, kita emang dulu tuh suka bertiga, dia di tengah posisinya. Kayak gue lagi. Enggak, foto kan? Foto ya. Gak apa-apa. Foto di tengah bertiga, terus Indri ada bilang gini, gue inget. Pak Mali loh foto Bertiga, biasanya yang tengah yang teh di tengah. itu. Nah lu juga tahu kan. Iya kan, abis bilang kayak gitu dia ketakutan kan, nggak mau, yaudah ganti gue tuh yang di tengah jadinya. Ya gue sih biasa aja kan, gue nggak mikir ke sana. Nah pas gue udah foto bertiga, besoknya pas kita main ke kamar dia, dicetak sama dia tuh. Tapi yang dicetak ini foto dia di tengah. Kamar si SA nih. Di tengah, katanya ini takut, gini, kata gue kan saat itu. Terus nggak soalnya foto tengah ini aku kelihatan cantik, kata dia gitu. Biasalah cewek ya, dicariin yang cantik ya kan. Nah bener, emang bener. Nah namanya kita cuman anak-anak yang masih kecil ya. Gue sama Indri diskusi, jangan-jangan ini kali ya bener ya yang waktu itu kita bilang dia foto bertiga. Buktinya nggak lama dia ini. Dari situ mungkin si Indri agak trauma foto bertiga, tapi kalau gue sih biasa aja sih. Mungkin emang udah jalannya kayak gitu. Itu terornya udah sekitar sebulanan sih, dan ya itulah yang masih jadi misteri ini. Yang meninggalnya dia itu bisa dengan situasi tersenyum, badan yang panas gitu ya. Pihak keluarga itu pas dengar dari warga kan banyak yang kejadian janggal-janggal gitu ya. Sempat ada nanya ke orang pintar atau ke ustadz lagi nggak, apa dia berpikir sendiri udah disempurnakan aja lah, mungkin dia nggak tenang gitu. Oh kalau kesinanya gue nggak begitu tahu sih, karena gue cuma dengar dari orang-orang sekitar. Oh ini nih ada ini nih apa, kan kayak yang tadi gue bilang, mereka ini kan jatuhnya keluarga haji sih sebenarnya. Jadi mereka tuh kayak nggak terlalu percaya sama nih. Jadi
kalau menurut ya udah kalau emang harusnya dia ngajiin aja disempurnain lagi, mungkin emang butuh doa lagi Ya, kali, ya. kurang doanya Mau gitu. caranya yang begitulah gitu. Mereka emang Oke, gak terlalu percaya sama hal-hal yang terlalu paranormal gitu. Terus yang bikin gue kasihan itu mamahnya sempat agak ada ini sih, ada mungkin rasa kehilangan yang dalam banget kali ya. Iyalah anaknya. Jadi gila. setiap malam tuh dia tuh duduk di luar, ditanya lah, mamah gue pernah nanya waktu itu, Bu ngapain di luar mulu? Enggak ah, ini nungguin si Neng belum pulang-pulang. Aduh, sampai kayak Tapi gitu. nggak lama sih, mungkin langsung Masih shock diobatin sama gitu-gitu lah ya. keluarga sedekatnya. Iya tuh beberapa hari setelah meninggal masih suka gitu, enggak masih nungguin si Neng. Terkadang kakaknya yang cewek gini, udah Mi masuk ke rumah, udah gini. Gitu beritanya sih. Terus ada yang pada bilang, lagian sih apa disuruh tuker sama kepala kambing hitam nggak mau. Ya kita nggak bisa salahin juga, itu kan Iya, keputusan kepercayaan keluarga. kan beda-beda ya. Iya. Belum tentu Tentu juga berhasil dipotong juga. itu juga berhasil kan. Nah benar. Tapi semenjak pengajian ini ya sebulan kemudian udah mulai normal lagi sih. Udah kondusif lagi ya. Udah gitu. kondusif lagi, udah nggak ada apa-apa lagi. Oh, gitu. Itu Gila. 2008 itu. Serem banget ya ceritanya ya. Tadi berapa kali gue sampai merinding. Gue sih yang bikin gue kaget tuh yang gue mimpi itu Iya. sama yang dia ada di sebelah gue ngerasa yang sebenarnya bukan mimpi juga sih, kecuali kalau yang lokasi taman itu emang mimpi. Itu sebelah kayak bener-bener masuk bentukannya udah pocong kayak gitu lagi. Ngingetin gue buat sholat. Gue seakan-akan kayak berdosa banget. Masih kecil ya kan, dosanya masih dikit. Iya. Ya. Itu kayak dia Mungkin dia nih. ngingetin gue kali karena dia udah tahu di alam sana gimana gitu ya. Iya udah kata kayak gitu. Oh ya, semoga udah tenang lah dia. Mungkin itu yang disebut kayak arwah penasaran kali ya. Nah, makanya benar, bisa sampai dibilang kayak masih gitu. keliling-keliling kayak gitu kan Kamu walaupun meninggal sudah aja dikuburkan. nggak jelas kan, kita juga nggak tahu kenapa. Badan panas aja kayaknya aneh ya kayak gitu. Iya, ya masa anak ini didiagnosis asam urat gitu. Iya. Asam urat langsung meninggal lagi kan gitu. Sakit dulu sih. Iya, sakit sampai lama gitu. Iya. Ya, paling itu ceritanya ya kayak. Iya. Oh, luar biasa banget ya. Gua sampai merinding berkali-kali. Apalagi yang Kang Pulsa tuh ya kan. Tapi kok nggak tahu dia masih profesional aja. Iya, bener-bener. Udah tahu tapi Masih kepikiran ya. Kan catat aja lumayan. nomornya. Astaga. Dibayar pakai daun ntar. Masih dicatat aja nomornya. Ya udah Kak, paling makasih Ya. udah mau cerita di sini makasih nih. udah mau kesini. Iya, makasih juga Mungkin ya nanti Kak udah undang aku. kalau ada cerita lagi boleh datang-datang lagi. Oh iya boleh, Ya. siap. Oke, yaudah makasih buat yang udah nonton video ini. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Makasih, dadah.